pengoperasian peralatan ion exchanger dan analisa kesadaan air. SMK SMTI Makassar oleh Leni Andarningsih, tim Laboratorium Operasi Teknik Kimia. Proses analisa kesadaan air pada sampel yang belum melalui proses ion exchanger. Adapun alat dan bahan yang digunakan, alatnya Erlenmeyer, pipet tetes, buret asam dan penjaga buret, pipet volume, dan gelas ukur. Bahan yang digunakan adalah larutan buffer pH 10, larutan EDTA 0,01 m, indikator EBT, dan sampel air sumur. Analisa kesadaan air total. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah mengukur sampel air sumurnya sebanyak 25 ml. Nah, setelah 25 ml, kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, ditambahkan 5 ml larutan buffer. Larutan buffer yang sudah dipipet itu dipindahkan ke dalam Erlenmeyer yang berisi sampel. Setelah itu, tambahkan indikator EBT sebanyak 3 tetes. Nah, kita homogenkan. Larutan yang tadinya tidak berwarna akan berubah menjadi warna merah anggur ketika diberikan indikator EBT. Setelah itu kita titrasi dengan larutan EDTA. Nah, setelah titik akhir tercapai, warna larutan yang tadinya berwarna merah anggur itu akan berubah menjadi warna biru ketika titik akhir itu tercapai. Nah, catat volume EDTA yang digunakan. Di sini kita peroleh 7,2. Nah, lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali untuk sampel yang sama. Supaya apa? Untuk mendapatkan data yang lebih akurat. Analisa kesadaan air tetap. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita ambil sampel yang sama. Kita ambil 25 ml. Kita pindahkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu, kita panaskan dengan menggunakan pembakar spiritus. Panaskan air sumur yang kita pipet tadi kita ukur tadi sebanyak 25 ml, itu kita panaskan. Nah, ini kita panaskan sampai volumenya itu berkurang menjadi 20 ml. Kita lihat volumenya ini sudah mulai berkurang. Nah, setelah berkurang, kita matikan pembakarannya. Setelah itu, sampel yang sudah kita
panaskan tadi itu kita beri larutan vapor sebanyak 5 ml. Kemudian kita masukkan ke dalam larutan sampel yang sudah dipanaskan tadi, yaitu air sumur yang kita panaskan hingga volumenya berkurang menjadi 20 ml. Setelah kita tambahkan larutan vapor, kita tambahkan larutan EDT sebanyak 3 tetes. Setelah itu kita homogenkan, kemudian kita titrasi dengan larutan EDTA. Nah, titik akhir sudah tercapai. Larutan yang tadinya berwarna merah anggur berubah menjadi biru. Catat volume EDTA yang kita gunakan, yaitu 8,1. Sama seperti percobaan pertama, lakukan percobaan ini sebanyak 3 kali untuk mendapatkan data yang lebih akurat.